Namanya diabadikan dalam sejumlah catatan tertulis bangsa Portugis sebagai seorang ratu di Jepara yang kaya raya, dihormati dan pemberani. Seorang pemimpin perempuan yang sangat disegani karena pernah 2 kali mengirim armada laut ke Malaka untuk memerangi pendudukan Portugis atas kota pelabuhan ini. Ratu Kalinyamat, ratu yang memerintah Kesultanan Kalinyamat Jepara antara tahun 1550 hingga tahun 1579, adalah seorang pemimpin visioner. Seorang perempuan Muslim Jawa dari abad ke-16 dengan pikiran-pikiran dan tindakan yang melampaui zamannya. Ini adalah tradisi Baratan, sebuah acara karnaval tahunan yang digelar masyarakat kota kecil Kalinyamatan di Jepara untuk mengenang Ratu Kalinyamat, pemimpin perempuan yang namanya telah menjadi legenda dalam khasanah historiografi masyarakat Jawa. Meski di kalangan masyarakat Jawa, riwayat tentang dirinya kerap bercampur dengan berbagai kisah legenda, sosok dan keberadaan Ratu Kalinyamat dalam mewarnai perjalanan sejarah Nusantara sebenarnya terdokumentasi dalam banyak catatan sejarah. Berbicara tentang Kalinyamat, memang kita kalau dilihat dari faktor sejarah Indonesia itu masih sangat kurang ditulis tentang beliau. Jikapun ditulis itu lebih kepada faktor-faktor yang berkaitan kepada spiritualitas dari seorang Ratu Kalinyamat. Padahal Ratu Kalinyamat itu adalah seorang tokoh besar yang sudah sangat layak menjadi pahlawan nasional. Pada masa yang lalu, visi poros maritim itu sudah dikenal dalam tatanan masyarakat dan dalam tatanan negara, yang mana pencetusnya adalah seorang perempuan, seorang ratu. Di sini kita melihat bahwa keberadaan sosok Ratu Kalinyamat sebetulnya sudah menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia itu sudah berpikir jauh dan melampaui zamannya. Sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat dalam perjalanan sejarah Nusantara misalnya terekam dalam sejumlah catatan yang pernah ditulis beberapa penulis dan pelawat Portugis. Dalam catatannya yang terbit pada abad ke-16, penulis Portugis Diego de Couto misalnya pernah menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Raina de Japara Señora Poderosa Erika de Kranigadame, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani. Seorang musuh hingga dia mau mencantumkan musuhnya dalam sejarah negaranya, berarti musuh itu sangat ditakuti. Dan itu yang terjadi dengan Ratu Kalinyamat. Karena Ratu Kalinyamat itu disebut Rainha de Jepara, Ratu Jepara, very powerful, sangat kaya raya dan sangat tegas dan digdaya orangnya. Nah, itu ditulis di Portugis sendiri. Nah, ini yang menurut saya sekarang sudah waktunya Indonesia menggali tentang sejarah itu. Bagaimana waktu itu industri pertahanan bisa demikian tumbuh. Kita sekarang sudah bisa menjawab bahwa Ratu Kalinyamat itu bukan tokoh fiktif, gitu ya. Bukan cerita dongeng untuk pengantar tidur, tidak. Tapi betul-betul pernah ada. Nah, sumber primer yang kita dapatkan itu yang paling baik itu ada 3, ya. Saya sebutkan yang pertama itu adalah tulisan Tommy Pierce yang judulnya Suma Oriental, ya. Itu dia bercerita tentang Jepara pra Ratu Kalinyamat. Itu menyebutkan bahwa Jepara itu subur dan pada saat itu ada penguasanya yaitu Dipati Unus. Dipati Unus siapa? Itu adalah pamannya Ratu Kalinyamat gitu ya. Yang kedua, buku tulisan dari Fernão Mendes Pinto tahun 1569. Yang kemudian diterbitkan oleh biarawan Belchior Varia tahun 1614. Ya. Jadi kita mengatakan ketika Fernão Mendes Pinto, Mas Pinto ini nulis tentang Ratu Kalinyamat, itu masih ada Ratu Kalinyamat ya. Dia cerita tentang kekuasaan Ratu Kalinyamat, seorang ratu yang berkuasa, cantik, jelita dan sebagainya itu. Dia ceritakan dengan detail ini. Dan bukunya itu berjudul Peregrinacao, yang berarti ziarah. Dan yang ketiga, buku yang berjudul Da Asia. Ini juga tulisan pelancong yang dia menuliskan, dia membuat indeks. Yang di dalam indeks ini juga menyebut tentang yang kemudian sering kita katakan julukan Raina da Japara. Raina itu ratu, ya, Ratu Jepara.
yang dengan kata-kata yang sangat apa istilahnya itu memuji-muji begitu. Itu disebutkan di dalam bukunya Dacia itu. Itu tulisan dari De Coto ya, Fernando de Coto. Ratu Kalinyamat yang terdokumentasi dalam berbagai historiografi Jawa sebagai anak dari Sultan Trenggono, Raja ketiga Kesultanan Demak, lahir dengan nama Retno Kencono. Dalam kitab Babat Jawa, dijelaskan bahwa nama Kalinyamat yang belakangan disandang Retno Kencono semula merupakan nama yang diberikan Sultan Trenggono kepada Pangeran Thoyib atau Pangeran Hadirin, bangsawan asal Aceh yang dinikahkan dengan dirinya. Pangeran Thoyib yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam dianugerahi nama Pangeran Kalinyamat setelah diberi wewenang oleh Sultan Trenggono untuk memerintah daerah Kalinyamat yang terletak di sebelah timur Demak. Dalam banyak catatan sejarah, Ratu Kalinyamat yang sebelumnya bernama Retno Kencono ini memang memiliki daerah kekuasaan. Ada dua versi. Yang pertama mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat itu berkuasa lebih dulu di Jepara, mendapatkan kekuasaan di Jepara lebih dulu, baru kemudian menikah dengan Pangeran Hadirin. Tapi ada kisah yang lain yang menyebutkan bahwa Pangeran Hadirin itu kemudian membangun Kadipaten Jepara, setelah itu kemudian menikah dengan Kalinyamat dan kemudian bergabung dengan Demak. Saat dipimpin Pangeran Kalinyamat bersama istrinya, Retno Kencono, kawasan Jepara yang saat itu masih berupa daratan terpisah dari Pulau Jawa dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat semakin berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai. Menurut Peugeot dalam Literature of Java, di kota Jepara pada masa itu juga sudah ada industri pembuatan galangan kapal yang mempekerjakan ratusan tukang. Kita melihat dari catatan berdasarkan sumber historiografi Eropa, ya, The Graph itu kemudian menyampaikan bahwa salah satu produk unggulan yang diminati oleh masyarakat luar berkaitan dengan Jepara pada masa Ratu Kalinyamat adalah adanya galangan kapal. Dan ketika galangan kapal itu ada, tentu para pedagang kan menggunakan kapal. Mereka lebih suka memperbaiki kapal, membuat kapal di Jepara. Bisa juga karena Jepara kaya akan daerah hinterland. Dulu membuat kapal itu kan menggunakan kayu. Dan kayu ini disuplai dari Purwodadi, dari Rembang, dari Pati, dari Kudus, dan dari Jepara sendiri. Pada tahun 1549 atau 3 tahun setelah Sultan Trenggono wafat, kakak Retno Kencono, Sunan Prawoto, yang ditunjuk menjadi Sultan Demak, tewas dibunuh orang suruhan Aryo Penangsang, Bupati Jipang Panolan yang memberontak terhadap Demak. Tak lama setelah peristiwa ini, Pangeran Hadirin alias Pangeran Kalinyamat juga dibunuh para kaki tangan Arya Penangsang. Saat dalam sebuah perjalanan pulang dari Kudus bersama istrinya Retno Kencono. Karena peristiwa menyedihkan ini, Retno Kencono mengganti namanya menjadi Ratu Kalinyamat untuk menghormati almarhum suaminya. Ratu Kalinyamat kemudian juga memilih menenangkan diri di Gunung Derajat dan bersumpah akan meninggalkan baju keduniawiannya hingga Arya Penangsang mati. Disebutkan bahwa ketika Pangeran Hadirin meninggal, kemudian Kalinyamat bertapa itu, kemudian datanglah ada Hadiwijaya, ada kemudian Penjawi, ada Pemanahan, yang kemudian Ratu Kalinyamat menyampaikan kayak kegelisahannya ya, atau tuntutannya atau harapannya. Siapapun yang membunuh Sunan Prawoto, kemudian yang membunuh Pangeran Hadirin suaminya, itu diharapkan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Saat pecah perang antara Kesultanan Pajang melawan Kadipaten Jipang Panolan, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, salah seorang pendukung utama Kesultanan Pajang. Setelah kematian Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat mengakhiri masa menyepinya dan kembali memimpin Kesultanan Kalinyamat yang sebelumnya ia pimpin bersama suaminya. Ada dugaan pada sekitar abad ke-15, 15-16, Gunung Muria ini atau daratan ini, daratan Jepara,
itu masih merupakan pulau kaki sebelah barat Gunung Muria. Setelah mengakhiri masa pertapaannya, pada tahun 1550 Ratu Kalinyamat kembali memimpin pemerintahan Kesultanan Kalinyamat. Pada periode kedua kepemimpinan Ratu Kalinyamat ini, Kesultanan Kalinyamat yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kesultanan Demak makin berkembang dan disegani kerajaan-kerajaan lain. Kota Jepara kala itu juga semakin ramai dan tumbuh menjadi salah satu kota bandar penting dalam jalur perdagangan maritim di Nusantara. Ratu Kalinyamat juga berhasil memperluas pengaruhnya dan menjalin hubungan dengan banyak kerajaan di luar Pulau Jawa. Kalau saya melihat, kalau ditanya kenapa beliau bisa membangun hubungan diplomatik ya, kita sebutnya hubungan diplomatik dan dagang yang demikian kuat, karena memang waktu Jepara menjadi poros dari perdagangan barang-barang yang dari timur Indonesia, ya kan, kemudian dibawa ke barat dan kemudian terus ke arah sama seperti perdagangan spice kita, akhirnya terus mengarah kepada Madagaskar dan sebangsanya. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang mereka bisa menjalin hubungan juga, karena tadi hubungan dagang yang membuka trade, kemudian juga industri kita. Jadi orang banyak pesan kapal ke galangannya di sini. Zaman itu nggak ada di Asia Tenggara yang punya industri galangan sehebat itu. Pada tahun 1550, sekitar setahun setelah suaminya dibunuh, Ratu Kalinyamat menerima surat permohonan bantuan dari Kesultanan Johor yang sedang terancam serangan Portugis di Malaka. Dalam suasana masih berduka, Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan bantuan ini. Ia memerintahkan pengiriman 40 kapal perang yang mengangkut lebih dari 4.000 prajurit untuk berperang melawan Portugis ke Malaka. Armada Jepara ini menurut sejarawan H.J. de Graaf bergabung dengan Persekutuan Melayu yang berkekuatan lebih dari 150 kapal. Sebuah wilayah ketika meminta bantuan kepada wilayah yang lain, wilayah yang dimintai bantuan pastilah dipandang lebih tinggi, lebih superior daripada yang meminta. Superior itu bisa dipandang dari aspek militer. Jadi dulu kekuatan lebih besarnya kan angkatan laut. Dan pengiriman ya angkatan perang ini tentu ditopang oleh militer yang besar. Selain itu, militer yang besar kalau tidak mempunyai suplai logistik ekonomi tidak mungkin bisa membangun militer yang besar. Sehingga di sini ada kombinasi kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan agama. Termasuk juga kepentingan yang mungkin dalam konteks saat ini ditafsirkan itu adalah kepentingan nasionalisme dan patriotisme untuk keindonesiaan pada saat ini. Dalam aspek politik, kepentingan politik kita tahu bahwa keberadaan Portugis, kemudian dia itu juga akan melakukan beberapa ekspansi ke beberapa wilayah, juga akan mengganggu keberadaan dari Jepara dan keberadaan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir pantai utara Jawa. Dalam perang yang pecah di Selat Malaka, armada gabungan Persekutuan Melayu dan Jepara kalah dengan armada perang Portugis. Sedikitnya 2.000 prajurit Jepara gugur. Meski kalah dalam perang pertama melawan Portugis, nyali Ratu Kalinyamat tidak pernah ciut. Ketika pada tahun 1573 datang permohonan bantuan armada perang dari Kesultanan Aceh, Ratu Kalinyamat kembali mengirim armada laut untuk berperang mengusir Portugis di Malaka. Mungkin beliau mengaplikasikan apa yang disebut interventing factor nih, faktor berhubungan antara ekonomi yang tinggi kemudian harus dilindungi oleh militer atau pertahanan keamanan yang kuat. Atau sebaliknya, malah beliau menunjukkan sekali beliau mampu melindungi dengan pertahanan keamanan sehingga kemudian tadi Maluku semua sangat bergantung kepada Kalinyamat untuk keselamatannya. Aceh saat itu kerajaan besar loh, bisa minta tolong Ratu Kalinyamat. Itu kan artinya beliau seperti sekarang kita minta suaka kepada Amerika kah atau minta Amerika melindungi perairan dunia. Nah, mungkin era waktu itu perairan Nusantara itu memang akhirnya Kalinyamat yang sangat menonjol. Dalam serangan kedua ke Malaka ini jumlah kapal dan prajurit yang dikirim Ratu Kalinyamat jauh lebih besar dari serangan pertama. Menurut catatan Diego de Couto, armada laut Jepara pada tahun 1573 ini berkekuatan 300 kapal dengan dukungan 15.000 prajurit.
Namun karena tiba di Malaka setelah armada laut Aceh dipukul mundur Portugis, armada laut Jepara pun terpaksa bertempur sendirian dan bisa dikalahkan armada laut Portugis. Meski deskripsi sejarah tentang sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat bisa ditemukan dalam banyak data tertulis, namun bukti-bukti arkeologis dari zaman pemerintahannya terbilang sangat minim. Bukti arkeologis bekas kapal dari zaman Ratu Kalinyamat misalnya, hingga saat ini masih belum ditemukan. Jadi saya bisa membayangkan kesulitan penelitian di sini kalau kita menggali ya. Ada dugaan pada sekitar abad ke-15, 15-16, Gunung Muria ini atau daratan ini, daratan Jepara, itu masih merupakan pulau kaki sebelah barat Gunung Muria. Jadi di selatan Jepara ini itu ada selat. Selat yang sekarang ini dialiri oleh Sungai Tuntang. Kalau dulu merupakan selat kecil. Jadi kalau orang ada pelayaran dari Gresik ke Jawa bagian barat atau Jawa bagian tengah sebelah barat, itu akan melalui selat ini. Lebih mempermudah pelayaran, mempermudah memendekkan jarak. Jadi selat ini lama-lama karena pengendapan dari lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai mengalir ke selat tersebut, misalnya Sungai Tuntang, itu ngendap selatnya menjadi dangkal dan akhirnya menjadi daratan di sini, nyambung Pulau Muria dengan daratan Jawa. Dan itu kesulitan kita juga dalam hal melakukan penelitian pencarian galangan kapal. Boleh jadi galangan kapal itu ada di satu tempat di selat itu yang sekarang sudah tertimbun oleh lumpur. Memang ukir itu dikembangkan pada kala Ratu Kalinyamat berkuasa dengan Patih Sugeng Bardedung yang kemudian mengajarkan seni ukir itu untuk masyarakat di seputaran Masjid Mantingan. Sebagai sebuah kerajaan maritim yang memiliki pelabuhan yang ramai dan disinggahi banyak pelaut dan pedagang dari berbagai suku bangsa, kota Jepara pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat berkembang menjadi kota yang terbuka. Berbagai pengaruh budaya dari luar Nusantara seperti dari Cina dan Arab diterima dengan tangan terbuka dan kemudian diserap dan dilebur dengan budaya lokal. Jejak peleburan pengaruh budaya asing dengan budaya asli Jawa misalnya bisa ditemukan pada berbagai hiasan batu ukir pada bangunan Masjid Astana Sultan Hadirin di Mantingan, Jepara yang dibangun atas perintah Ratu Kalinyamat pada tahun 1556. Sejak Nyai Ratu Kalinyamat berkuasa di sini, ukiran ini didatangkan dari Cina. Jadi yang bangun ya termasuk Nyai Ratu Kalinyamat sebagai arsitekturnya. Masjid Mantingan itu kan satu monumen sejarah yang masih terawat dengan baik sampai sekarang. Di sana nampak jelas bahwa ada perpaduan budaya antara budaya-budaya besar. Yang pertama Islam, itu pada bagaimana mengukir dengan versi dan ajaran Islam ya. Sterilisasi, kemudian tidak boleh melukiskan barang benda-benda yang hidup atau hewan-hewan yang hidup. Kemudian yang gapura-gapura makam itu menggunakan Hindu Buddha ya, ada paduraksa dan lain-lain itu. Kemudian Cina nampak pada ornamen-ornamen ukiran yang kemudian nempel dari batu putih di dinding-dinding masjid itu. Dan ini dilakukan dengan baik. Artinya kemudian pada waktu itu pun akulturasi budaya sudah dilakukan dan tidak ada persoalan, tapi justru memperkuat budaya yang ada di Jepara atau di Pulau Jawa waktu itu. Dari aspek makam, ketika kita masuk itu kan ada Gapura Candi Bentar. Jadi penyebaran Islam yang ada di pesisir pantai utara Jawa itu juga terutama di Jepara, kontribusi Sultan Hadirin, kontribusi Ratu Kalinyamat juga sangat besar. Jadi ada perubahan transformasi yang tidak radikal, mengadopsi candi-candi yang menjadi alam pikiran masyarakat pada saat itu. Sehingga dengan demikian bahwa perubahan kultural yang pelan-pelan ini
menjadikan Islam menjadi diterima oleh masyarakat Jepara yang saat ini menjadi agama mayoritas yang ada di Jepara. Saya kira itu adalah kontribusi juga dari Ratu Kalinyamat. Sayangnya, selain bangunan Masjid Astana Sultan Hadirin yang terletak dalam satu kompleks dengan makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat, saat ini banyak artefak lain yang diyakini sebagai bukti peninggalan Kesultanan Kalinyamat sudah hilang atau belum ditemukan. Keberadaan Keraton Kesultanan Kalinyamat misalnya belum diteliti secara lebih serius. Sejauh ini, sejumlah pihak meyakini letak Keraton Kesultanan Kalinyamat pada masa lalu terletak di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan yang berjarak sekitar 20-an kilometer dari pusat kota Jepara sekarang. Keyakinan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti adanya folklore yang hidup dan berkembang di masyarakat, toponimi atau nama tempat di kawasan Kalinyamatan yang menunjukkan keterkaitan lokasi tersebut dengan keraton, hingga ditemukannya beberapa sisa artefak yang diduga berasal dari zaman kerajaan Kalinyamat. Cungkup atau mahkota kuno yang terpasang di atap Masjid Al-Makmur di Desa Krian, Kalinyamatan ini misalnya diyakini masyarakat setempat merupakan cungkup yang sama yang pada masa lalu terpasang di Masjid Keraton Kalinyamat. Untuk yang masih asli di Masjid Al-Makmur itu sendiri, untuk yang di atas itu berupa kuncup pustaka. Itu dari zaman Ratu Kalinyamat yang dibuat oleh Kiai Haji Ja'far Shodiq, yang beberapa pembangunan masih tetap digunakan di Desa Krian. Kalau kita lihat ketika kita merekonstruksi sejarah termasuk Ratu Kalinyamat itu kan juga mendasarkan pada sumber lisan. Sumber lisan bisa kita rujuk dari toponim, nama-nama yang ada di Jepara. Ada Krian itu Rakrian, kemudian ada Mantingan, itu kan juga toponim-toponim yang ada di lokasi Jepara. Tidak begitu jauh dari bangunan Masjid Al-Makmur juga terdapat hamparan tanah kosong yang disebut masyarakat sebagai Siti Hinggil atau tanah tinggi yang diyakini sebagai bekas lokasi paseban atau pendopo Keraton Kalinyamat. Masih di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, tepatnya di Desa Robayan, hingga pada tahun 1900-an di kawasan ini masih bisa dijumpai sejumlah bangunan tembok batu bata kuno panjang yang diduga merupakan bekas tembok baluwarti atau benteng luar yang mengelilingi komplek Keraton Kalinyamat. Dulu itu waktu saya kecil, masih sekolah dasar lah, itu sering bermain di makam sini. Nah, itu pernah ada bangunan seperti tembok itu tua sekali. Nah, banyak orang tua sekitar sini itu meyakini bahwa itu adalah tembok batas dari kerajaan Ratu Kalinyamat sejak dulu. Dulu tinggi dan melebar. Tapi sekarang kemungkinan sudah hilang karena berkembangnya zaman. Pada tahun 1800-an itu masih banyak jejak peninggalan ya, yang di seputaran Krian Robayan sana. Tapi kemudian karena waktu dan memang kita kan kayak menjadi bangsa yang memang tidak setia ya pada sejarah peradaban bangsanya itu. Sehingga peninggalan-peninggalan semacam itu dipandang mungkin tidak penting. Yang memandang tidak penting itu bukan hanya masyarakat, tapi nampaknya pemerintah pun memang kurang memperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah dan manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Saat ini, meski bukti-bukti arkeologis dari era kejayaan Kerajaan Kalinyamat sudah banyak yang hilang, berbagai warisan kepercayaan, tradisi, dan pengetahuan yang diyakini berasal dari masa tersebut masih hidup dalam masyarakat. Hal ini misalnya bisa dilihat dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagian besar masyarakat Jepara dalam bidang seni ukir dan pertukangan. Memang ukir itu dikembangkan pada kala Ratu Kalinyamat berkuasa dengan Patih Sundung Bardudung yang kemudian mengajarkan seni ukir itu untuk masyarakat seputaran Masjid Mantingan. Sehingga memang dari sanalah, dari seputaran Mantingan kemudian sampai kemudian Jepara, itu ukir berkembang. Sementara daerah lain, misalnya daerah Keling, daerah Bangsri, daerah Donorojo, daerah Melonggo, itu baru kemudian. Pusat pengembangan ukir ini memang sekitar Mantingan, Sukodono, kemudian sampai kemudian Jepara kota. Pusatnya bertumbuh dari Masjid Mantingan itu. Karena di sana ada aktivitas pembelajaran ya pada awalnya. Meski masa pemerintahan Ratu Kalinyamat terbilang cukup lama, dalam lintasan sejarah, eksistensi Kesultanan Kalinyamat yang wilayah kekuasaannya pernah membentang dari daerah Jepara
Kudus, Pati, hingga kawasan hutan Mentaok atau daerah Solo Jogja terbilang singkat. Tak lama setelah Ratu Kalinyamat meninggal dan digantikan Pangeran Arya Jepara pada tahun 1579, kejayaan Kesultanan Kalinyamat kian memudar sebelum akhirnya hancur akibat serangan kerajaan Mataram pada tahun 1599. Ketika pada abad ke-17 ya, satu abad setelah Ratu Kalinyamat eksis itu ada sedimentasi, ada faktor alam yang menyebabkan pelabuhan itu mengalami pendangkalan, mengalami sedimentasi. Ketika mengalami sedimentasi, tentu kapal-kapal itu tidak bisa merapat untuk berlabuh di pelabuhan Jepara. Sehingga terjadi perubahan. Pelabuhan Jepara itu kemudian digeser ke pelabuhan Semarang sekitar 1756. Sehingga ketika itu digeser, maka pelabuhan Jepara itu mulai ditinggalkan oleh para pedagang. Meski usia Kesultanan Kalinyamat berlangsung relatif singkat, jejak dan riwayat kepemimpinan Ratu Kalinyamat dalam kronik sejarah Nusantara tidak bisa diabaikan. Sebab dengan visi kepemimpinannya yang melampaui zaman, selama masa pemerintahannya, Ratu Kalinyamat berhasil menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki wawasan yang luas dan penguasaan pengetahuan yang disegani bangsa-bangsa lain. Kalau kita mundur tahun 1549 dan 1550, itu belum ada NATO. Belum ada fakta-fakta pertahanan di dunia. ASEAN apalagi. Tapi Ratu Kalinyamat sudah bisa membuat itu dan menjaga negara kawasan daripada serangan-serangan Portugis. Dia telah melampaui perempuan pemimpin, ya kan, dan pemimpin pada umumnya di era itu. Yayasan Dharma Bakti Lestari sebagai salah satu stakeholder di Kabupaten Jepara khususnya dalam hal ini melihat bahwa banyak sekali sebetulnya alasan yang sangat kuat untuk bisa segera mengajukan kembali dan mendorong agar Ratu Kalinyamat dapat dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Berkenaan juga dengan inisiatif yang sudah pernah dilakukan pada waktu yang lalu, maka Yayasan Dharma Bakti Lestari menginisiasi kembali apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Jepara khususnya, agar tokoh perempuan Jepara, Ratu Kalinyamat, yang sebetulnya jejak sejarah juga ada, bukan hanya ada di dalam legenda atau mitologi, tetapi juga di dalam nafas dan keseharian masyarakat di Jepara, bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional. Metro TV, knowledge to elevate.